Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Matur nuwun dumateng para pemirsa pendengar di mana dia berada yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memahami video saya cerita itu. Apakah memang ilmu termasuk ilmu baru, apa ilmu bagaimana? Jadi kita mau menjelaskan yang lebih tepat dan lebih jelas. Sebab saya khawatir kesalahpahaman. Sebenarnya ilmu ini sebelum saya lahir sudah berjalan para leluhur kita, para simbah dan para orang tua saya. Setelah itu kita sudah lahir sekitar umur SD lah. Sudah kita ikut orang tua. Pada waktu itu Desa Bulupayung itu belum banyak masjid, hanya masih satu masjid, namanya Masjid Satu di depan balai desa. Saya masih ingat ikut ayah saya Jumatan ke Masjid Satu, itu Bulupayung di depan balai desa. Jarak jauh dari rumah saya 2 kilo. Nah, pada waktu itu desa kita Bulupayung belum ada kaji. Jadi yang sebagai pini sepuh Masjid Satu itu namanya Kiai Madraji sebagai orang sesepuh di desa Bulupayung. Nah, pada waktu itu Kiai Madraji memberi suatu kegiatan namanya wiridan. Itu wirid ngelmu. Lah, wiridan ilmu itu yang diterima oleh Kiai Madraji itu orang-orang yang sudah ulama yang sudah kuat ngibadahnya. Jadi orang Islam yang sudah kuat yang diterima. Kalau yang masih lemah, belum kuat ibadahnya atau Islamnya, enggak dikasih ilmu dari Kiai Madraji. Apalagi saya masih anak-anak, belum diterima. Lah, pada waktu itu mbah saya juga sebagai sesepuh dusun, tapi bukan kiai. Tapi mbah saya dianggap Islamnya kuat karena punya kitab 4 macam. 4 tulisan Jawa kuna asli. Kedua, Benta Jemur Adamoko jilid 1-3. Yang ketiga, kitab Al-Quran. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran tapi gundil. Tidak ada pasangannya. Mbah saya sudah bisa maca kitab gundil Al-Quran. Nah, inilah sama-sama memberi kegiatan. Ilmu yaitu ilmu gaib. Tapi di Masjid Satu itu namanya wiridan. Sebagai tanda orang santri yang kuat, ulama yang kuat, itu sebagai bendera katanya. Tapi saya diberi oleh simbah ilmu sama. Seperti Masjid Satu, namanya sifat gaib, sama-sama memberi sifat-sifat maujud, yaitu sing di badan manusia, yaitu cahaya ilahi.
Nah itu, lah pada waktu itu memang oleh umum di desa saya itu dianggap tidak sama ilmunya Kiai Madarji sama ilmunya Mbah saya enggak sama. Padahal isinya sama. Cuman bedanya Masjid Satu menurunkan wiridan itu khusus orang-orang yang sudah kuat Islamnya, ulama yang sudah iman dan takwa yang diterima. Tapi mbah saya itu bukan aliran, tapi tambahan ilmu. Sebab semua manusia punya sifat goib atau nur, cahaya ilahi. Jadi semua manusia punya. Jadi mbah saya itu tidak membeda-bedakan. Bedanya begitu. Lah, Masjid Satu Kiai Madraji itu memberi wiridan tidak batasnya tidak terbatas. Jadi sehari-harinya bisa diterima dan waktu siang malam pun diterima. Tapi mbah saya enggak. Harus pakai waktu yang terbaik, cari hari yang baik. Yaitu hari malam Jemuah Kliwon, jam 12 malam baru dikasih kepada orang-orang yang sedang minta wirid. Itu bedanya. Jadi dianggap oleh umum, oleh ulama di Bulu Payung, mbah saya itu dianggap Islam kejawen. Ada yang mengatakan ilmu genik, ilmu yang tidak tanggung jawab. Padahal isinya sama. Cuman bedanya cara menurunkan. Bagi mbah saya, mencari atau hari yang baik, hari malam Jumat Kliwon itu karena banyak orang yang sedang merawat jimat wasiat atau apalah saja sedang direksoyo. Lah, mbah saya nurunkan ilmu itu, ilmu kebaikan bagi tingkatannya orang ulama. Tidak ada yang mengganggu. Sebab waktu malam Kliwon itu para jimat wasiat sedang dirumat oleh majikannya. Bedanya begitu. Mbah saya cari ilmu, menurunkan ilmu itu, malam Jumat Kliwon itu tidak ada yang mengganggu supaya benar-benar menggoibi atau benar-benar bisa dipakai, tidak meleset. Apa yang dicita-citakan oleh yang mau mencari ilmu itu. Tuh. Lah, pada waktu itu saya sudah ngerti tangga teparuh para ulama setelah Kiai Madraji itu meninggal dunia. Tidak ada yang mewakili. Akhirnya orang-orang yang belum diberi ilmu itu bingung. Mau ke mbah saya masih belum percaya, was-was, dianggap tidak sama. Mau ke Kiai Madraji sudah meninggal. Masjid Satu tidak ada yang meneruskan ilmu itu, wiridan itu. Akhirnya ada yang mengajak ke Tambak. Ya, Tambak itu saya pun belum pernah ke sana. Jadi daerah Kebumen atau daerah Karanganyar saya tidak tahu. Tapi banyak lingkungan saya, para ulama, sing tidak percaya kepada mbah saya, lari ke Tambak. Di sana sama saja. Kiai Tambak itu menerima orang-orang ulama yang kuat, imannya sudah matang. Tidak boleh meninggalkan sholat. Sama dengan Kiai
Majelis Satu Bulu Payung. Tuh, sejarahnya saya mengerti sendiri. Lah, setelah kita itu bisa mengatakan sama, padahal ilmu ini, ilmu goib, sifat nur, cahaya nur sinang badan manusia, tidak dilihat oleh sembarang orang. Umpama goib saya dilihat oleh orang lain, nggak bisa. Saya melihat sifat goibnya orang lain, nggak bisa. Lah, kita bisanya mengerti sama karena saya punya lilik yang namanya Pak Suwardi, lilik saya, Suwardi. Lah, oleh orang di depan Masjid Satu, mertuanya di depan Masjid Satu, karena dia itu untuk menyelesaikan lingkungan, padahal sudah diberi oleh mbah saya, itu anaknya, diberi ilmu itu. Nah, untuk menyelesaikan lingkungan, dia itu ikut juga masuk ke Masjid Satu sebelum kiainya meninggal. Jadi saya ikut kawruh wirid Kiai Madraji. Kok jebolan itu sama-sama melihat sifat nur di badan manusia, juga dodoknya ya sama. Nah, itulah baru lirik saya merasa, oh berarti bapak saya ya sama ilmunya. Oh, pertama, nah, karena kurang yakin bahwa ilmu itu haknya orang ulama kuna yang namanya orang santri, bukan pesantren, orang santri. Loh, itu ikut ketambak lilik saya, ikut ketambak di sana sama saja. Karena lilik saya itu sudah menjalankan Islamnya kuat, diterima ditambak. Tapi ilmunya itu sama, sifat wujud nur yang di badan manusia, yaitu cahaya ilahi. Dan sana hanya untuk bukti bahwa orang yang sudah kuat Islamnya terakhir diberi itu sebagai tanda atau katanya benderanya orang ulama. Padahal mbah saya bukan untuk bendera saja, untuk pulang, tapi kebutuhan sehari-hari itu, sifat itu sebagai hidayah, petunjuk sebenarnya. Itu sebenarnya ilmu yang kita sampaikan di video itu, ilmu yang sudah dijalankan oleh para leluhur kita, para simbah dan eyang wujud kita, orang tua kita. Memang semakin kesini karena sudah itu apa katanya, sudah jarang orang santri, yang kebanyakan itu pesantren. Pesantren itu kebanyakan dari pondok. Pesantren dari pondok itu, pesantren itu pendidikan syariat agama Islam diperkuat dengan percaya Allah dan nabinya. Itu namanya pesantren. Kalau santri, cara kuna itu, cara zamannya mbah saya, orang santri itu sudah mencapai sifat itu, sifat sampai sifat wujud goib. Santri itu, sane itu santran paling dumadi, tri itu telu. Jadi kita manusia itu harus tahu tiga itu. Nah, sudah jadi orang santri. Satu, jasmani, rohani, nur ilahi. Ini titipan modal dari Allah. Sekarang memang yang santri orang-orang kuna sudah jarang. Ya masih ada, tapi ya memang kebanyakan sih orang pesantren. Dari pondok mana, pondok pesantren mana,
Paling begitu. Memang ajaran ini saya kira tidak disampaikan di pondok-pondok pesantren. Jadi ini jane ilmu bagiannya orang ulama kuna. Itu ibaratnya zaman sekarang jadi katanya Islam Nusantara. Sebenarnya itu. Jadi jangan salah paham. Kita itu bukan cita-cita masalah ilmu-ilmu ini baru muncul atau ilmu sesat. Yang sesat mana? Bang ini bukan aliran. Saya tidak mendirikan organisasi agama, ayo diganti agama ini dan jangan percaya agama itu, ilmunya ini. Enggak. Saya itu ngelingaken nambahi. Soalnya mbah-mbah kuna, orang-orang leluhur kita dulu pakai itu, ilmu itu. Namanya wiridan. Belum ada kata-kata toreko zaman ayah saya. Wiridan ilmu, tapi bagian orang Islam yang sudah kuat. Maaf, saya tidak akan merendahkan orang-orang Islam sekarang pakai ilmu-ilmu diperkuat, diperdalami masalah ayat-ayat. Monggo silahkan baik juga. Jadi saya kira memang pesantren itu saya kira tidak dikeluarkan ajaran ini enggak. Tapi aslinya jatahnya ulama para orang-orang Islam kuna. Islamnya para simbah sudah ada ilmu ini sampai melihat makrifat yaitu hakullah, yaitu sifat goib, sifat wujud atau bahwa manusia punya sifat goib atau jatah dari Allah, yaitu cara zaman sekarang itu Nur Muhammad bagi orang Islam. Orang Jawa bisa mengatakan yaitu uriping pramana jati sinunggal roko lan sajiwa. Itu kalau zaman orang-orang Jawa. Sebenarnya ilmu ini sudah dari dulu. Lah karena saya sebagai penggantinya Simbah, memang sampai sekarang pun saya masih diberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya tidak akan merendahkan, meremehkan, merubah aliran agama, enggak. Yang namanya ilmu sesat kan akan mendirikan suatu organisasi agama apa, menghilangkan yang saya enggak. Soalnya ilmu ini semua manusia punya nur. Jadi agama apa saja umpamanya pakai enggak masalah, lebih sempurna. Islam ya Islam yang sempurna. Kristen ya sempurna. Orang Jawa sempurna karena modalnya dari Allah sifat gaib bisa bertemu sebagai hidayah. Saya sudah bilang di video mana. Jadi jangan dikira kesalahpahaman. Oh ilmu baru muncul di akhir zaman, cita begini itu baru enggak. Memang orang dulu Simbah itu tidak bisa merinci-rincikan kata-kata ini masuk ini, kata ini masuk. Tidak. Tapi setelah saya yang memegang menurunkan ilmu itu warisan dari nenek moyang atau yang buyut, saya itu mencari kata-kata yang benar-benar masuk akal. Dari kita bisanya menerima itu, saya bukan punya guru. Guru datang sendiri. Jadi orang-orang yang meminta kepada saya, belum mesti orang itu orang bodoh. Belum pasti. Juga kebanyakan orang pandai. Ulama pandai. Nah, saya hanya menerima kata-kata yang sesuai dengan maksudnya itu. Goib asal usulnya apa? Kita berarti oleh apa namanya guru datang sendiri. Tuh, jadi jangan salah paham.
Saya tidak meremehkan orang muslim atau orang beragama Islam, enggak. Justru kita kalau percaya, tambahilah ilmu itu warisannya para ulama kuna, Islam kuna, yaitu para simbah-simbah sudah berjalan ilmu ini. Nah, saya tidak akan merusak iman saudara, merendahkan, meremehkan. Kalau ingin benar-benar percaya, ingin sempurna, ya sampailah sampai goib, ngelmu sing bermanfaat. Jadi sebenarnya jatahnya orang ulama. Sebab di desa saya, Bulu Payung, itu tidak ada agama lain. Semua Islam. Nggak ada Buddha, nggak ada Kristen. Desa saya 100, tapi keyakinannya sendiri-sendiri. Ada yang ke Pasir, Purwokerto, ada yang ke Tambak, ada yang ke Cikakak, ada yang ke Mijahan, ada yang Jadi memang orang Muslim itu keyakinannya tidak sama. Jadi agamanya sama, Islam. Cara jalannya sama, hidupnya sama, tapi keyakinannya enggak sama. Jadi janganlah untuk permasalahan. Keyakinan itu adalah hak dari Allah. Jadi semua manusia tidak sama keyakinan. Jadi kita sebenarnya menjelaskan ini sudah ilmu dari dulu. Nah, karena saya meneruskan haknya simbah, kita wajib bercerita asal dan usulnya. Dan sekarang sudah banyak yang percaya bahwa ilmunya simbah sama dengan ilmunya Kiai Tambak dan Kiai dulu Bulu Payung asli satu, Kiai Madraji yang almarhum. Sekarang sudah banyak yang sudah percaya. Jadi bukan ilmu baru, bukan masalah menyesatkan aliran agama yang sudah berjalan, enggak. Nambahi eling kenelingan. Nek percaya entuk pahala lan barokah, nek ora percaya ora dosani. Nah, namanya eling kenelingan. Jadi karena kita sudah kewajiban meneruskan wiridnya simbah, kita menyampaikan hal ini, tapi jangan kesalahpahaman. Saya tidak akan merusak agama lain, merendahkan apa saja. Malah semua umat memang punya nur, punya goib. Lah kalau sampai itu kan berarti sudah jangkep imannya. Saya bilang di video mana, saya tetap kalau ingin hidup betah, selalu terjaga oleh Allah, diberi murah oleh Allah, betah uripnya, tenang hidup, yaitu modal yang 3 itu, santri, santran paling dumati, 3, dikelola, dirasaya, insya Allah. Saya tidak bohong, benar-benar bisa dirasakan, dibuktikan di dunia. Betah uripnya. Mohon maaf, saya tidak panjang lebar, ya, hanya menjelaskan kesalahpahaman. Sebenarnya ilmu saya ini yang sudah ditayangkan di video, meneruskan ilmunya para leluhur kita, ulama orang kuna, santri, bangsa santri. Yang ngerti santran paling dumati, telu. Lah memang zaman sekarang kebanyakan pendidikan pesantren. Pesantren adalah pendidikan syariat agama Islam yang memperkuat ajaran para nabi dan mempercayai adanya Allah. Tuh, pendidikan pesantren. Jadi saya tidak akan pandang lebar. Syukur nanti kita bisa menjelaskan kembali supaya kita jangan kesalahpahaman pada para orang-orang beragama.
Saya tidak merusak agama, aliran apa saja tidak. Saya tidak cita aliran agama, cita kawul ngilmu. Bukan ilmu. Mohon maaf. Kita akhiri sekian, akhir qoli taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.